Kasus COVID-19 makin meningkat, terlebih dengan adanya varian baru Delta yang sangat mudah menular. Hal tersebut ternyata tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan untuk menangani pasien COVID-19. Seperti halnya Dokter Umum Rawat Inap RSUD Pasar Minggu, Pramaisela Arinda Daryono Putri. Demi merawat pasien, dokter yang biasa disapa Messi ini setiap hari harus melawan rasa takut terpapar COVID-19. Apalagi dengan semakin banyaknya rekan dan tenaga kesehatan lain yang terinfeksi hingga meninggal dunia. Berikut kutipan pernyataannya kepada Radio El Sinta, Senin 5 Juli 2021. Takut, tapi harus dihadapi. Nah, itu ketakutan selalu ada setiap hari, apalagi kalau misalnya ada teman sejawat yang positif gitu ya, atau ada saudaranya teman sejawat yang harus aku antar ke ICU. Itu tuh seperti berpikir gini, kapan giliran saya gitu. Akankah ada giliran nih dari keluarga saya, karena kayak arisan. Terus ketika dikocok keluar, ada dua penentuan, gejalanya berat atau ringan. Nah, itu yang nggak bisa kita tentukan kan. Makanya kita nggak bisa berpikir kalau nggak ada komorbid atau penyakit penyulit nggak berat kok, anak kecil ringan kok, enggak. Yang sekarang ini yang kita duga varian Delta ini, pasien-pasien saya yang usianya 28 tahun, 33 tahun murni COVID tanpa komorbid atau penyulit, ada yang meninggal dan bergejala berat. Nah, itu bikin kami ketar-ketir juga sebenarnya. Dr. Messi menyayangkan saat ini masih banyak beredar informasi bohong atau hoaks yang membuat masyarakat terhasut sehingga mengabaikan protokol kesehatan dan mengakibatkan kasus COVID-19 makin meningkat. Dengan adanya hal ini, ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya hoaks dan meningkatkan literasi digital. Kadang sedih mendengar banyak orang yang berkata bahwa nakes ini bersenang-senang lah istilahnya di atas penderitaan orang-orang di COVID kan dan segala macam. Rasanya tuh kalau kami nakes sih kadang udah kebal sih sebenarnya ya. Dari kesel sampai udah akhirnya kebal. Yang saya pribadi sedih adalah bukan kami yang difitnahnya, tapi dengan mereka berkata bahwa nggak usah pakai masker, COVID itu bohong, COVID itu mengada-ngada, seperti menyepelekan nyawa-nyawa yang berusaha kami tolong. Dan rasanya tuh, tahukah mereka bahwa mereka tuh bertanggung jawab terhadap gini. Kadang aku masih gini, oke lah kalau untuk tidak percaya itu kan hak mereka ya, hak mereka masing-masing lah. Kita berusaha untuk mengedukasi, kalau akhirnya mereka tidak percaya kita nggak bisa apa-apa lagi kalau memang sudah benar-benar yakin. Karena informasi apapun yang kami berikan kadang mental seperti itu. Cuman yang sangat disayangkan adalah mereka mengajak orang lain untuk tidak percaya. Nah, itu yang menurut saya sih jahat dan sedih. Kenapa? Karena yang lebih sakit adalah ketika menyaksikan kehilangan keluarga gitu. Apakah yang tadi mengembar-gemborkan bahwa COVID itu hoax dan lain-lain bisa membantu? Kan enggak. Ia menambahkan, masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam mengatasi kasus COVID-19. Peduli, saling mengingatkan, taati peraturan pemerintah, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, sangatlah efektif jika ingin kasus COVID-19 segera berakhir. Tiap-tiap dari diri kita itu punya andil dalam hal ini. Kita tinggal pilih. Kita mau punya andil untuk membantu, menjadikan ini pahala, untuk peduli terhadap orang, mengingatkan dan taat pada prokes agar ini semua selesai, atau kita mau memberikan andil yang jahat, artinya kita nggak taat prokes, mencontohkan yang tidak baik kepada masyarakat, atau bahkan menyebarkan hoax. Ya mungkin memang kita nggak bisa dan kita nggak akan selesai kalau seperti itu. Dan bukan nakes yang balas, memang yang sakit pada nantinya itu nggak akan bisa balas apa-apa, cuman nanti itu semua akan diperhitungkan di akhirat. Gitu aja sih. Jadi sekarang itu justru yang bisa membantu kami para tenaga kesehatan itu seluruh masyarakat.
baik yang sudah pernah merasakan COVID ataupun belum, ataupun mengerti bahwa memang apa sih manfaat-manfaat dari taat prokes dan lain-lain itu, tolong dirangkullah teman-teman yang memang masih bandel ini, yang masih belum bisa mengerti dan belum bisa satu tim dalam tindakan preventif ini, dirangkul dari setiap lapisan masyarakat, baik pemuka agama, teman, saudara, sepupu, teman arisan. Nah, itu waktunya untuk merangkul mereka, karena mungkin tenaga kesehatan nggak bisa menjangkau mereka satu-satu. Kami terlalu sedikit dibandingkan masyarakat. Jadi kami butuh bantuan kalian sehingga kami juga bisa fokus untuk tetap melayani pasien-pasien yang memang sudah terlanjur untuk terjangkit COVID. Dan untuk preventif kita semua bisa ambil andil gitu.